Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita melanjutkan kajian kita terhadap tafsir surat Al-Maidah ayat yang ke-65. Mudah-mudahan insyaallah sampai ke 67. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Qala muallif rahimahullah, walau anna al-yahuda wan nasara amanu bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattaqallah bijtinabil ma'asi lakaffarna anhumul ma'asi allati irtakabuha walau kanat kathirah wala adkhalnahum yawmal qiyamati jannatin na'im yatamatta'una bima fiha min na'imin la yanqati'. Jadi kata muallif rahimallah, walau anna ahlal kitab di sini siapa nggih? Al-Yahud nggih dan Nasara. Nggih. Ini karakter mereka. Kata Allah, mufassir mengatakan walau annal yahuda wan nasara amanu. Nggih. Kalau seandainya mereka ini beriman. Jadi amanu dengan apa? Ya, bima jaa bi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi seandainya mereka mengimani dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti di sini apa? Syariah al-Islamiyah, gitu? Syariat Islam. Termasuk juga amanu bima unzila ila Muhammad ilaih, dengan apa yang Allah turunkan, berarti Al-Quran. Kenapa? Karena mereka di dalam kitab mereka, yaitu dalam Taurat ataupun dalam Injil, itu terdapat busyra. Busyra itu kabar gembira. Kabar gembira dengan diutusnya seorang rasul setelah mereka, yang di dalam disebutkan nama Ahmad. Dan Allah sebutkan itu dalam surat As-Saff. Gitu. Dalam surat As-Saff itu kan jelas. Allah menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi Allah Al-Masih Isa alaihissalam memberikan kabar gembira akan datangnya Rasul setelah Isa alaihissalam yang bernama Ahmad. Makanya nama Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu li khamsatu asma'. Saya punya 5 nama. Di antaranya adalah Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hashir dan lainnya. Jadi nama Ahmad ini, meskipun kalau dalam surat Al-Fath Allah menyatakan Muhammadun Rasulullah. Nggih. Begitu. Jadi antara Ahmad dan Muhammad tidak ada beda secara makna. Ahmad itu orang yang memuji, Muhammad orang yang terpuji. Kalau namanya Muhammad kemudian anaknya itu meleng,
Nah, itu tidak sesuai dengan namanya. Nggih. Keberatan nama itu. Nggih. Nggih. Kenapa? Ya mungkin orang tuanya yang penting mendapatkan nama itu. Nggih. Dalam wah iya. Korupsi tambah ruwet lagi itu. Nggih. Jadi kata Allah, kalau seandainya yaitu al-Yahud wan Nasara mengimani seperti yang diimani dalam Taurat, mengimani seperti yang diimani dalam Injil, kemudian mengimani bima ja'a bi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengimani dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat Islam. Syariat Islam ini datang, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan litakmilil masalih, untuk menyempurnakan kemaslahatan manusia, dan yang kedua dalam rangka taklilil mafasid, meminimalisir terjadinya kerusakan. Jadi syariat Islam itu datang dalam rangka takmilul masalih, menyempurnakan kemaslahatan bagi umat. Kenapa? Karena al-insan itu ditugaskan sebagai khalifatun fil ard, penguasa di muka bumi, gitu. Tujuannya yang kedua, yang pertama adalah tentunya ibadah kepada Allah, dan yang kedua imaratun fil ardh, memakmurkan di bumi, bukan justru membuat kerusakan. Jadi ini tujuannya. Karena itu kita mestinya tidak usah alergi dengan istilah khalifah, karena itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, cuman pengertiannya dengan pengertian yang luas. Khalifah fil ardh itu tujuannya adalah untuk mewujudkan penghambaan yang mutlak kepada Allah, dan yang kedua untuk memakmurkan bumi. Karena Allah menyatakan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang soleh. Begitu. Akan diwarisi oleh orang-orang soleh. Artinya orang-orang yang membuat kerusakan pada akhirnya nanti tidak mendapatkan tempat. Kembali Bapak Ibu sekalian, jadi kalau seandainya mereka mengimani yang tertera dalam Taurat seperti dalam tafsir Al-Muyassar, dan mengimani yang tertera di dalam Injil, pasti mereka akan iman dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW berupa syariat Islam. Nah, syariat ini dalam rangka untuk menyempurnakan kemaslahatan dan meminimalisir terjadinya kerusakan. Karena memang misi besar manusia diutus oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuannya adalah untuk beribadah, memastikan penghambaan hanya kepada Allah, dan yang kedua untuk wasta'marakum fiha, kalian memakmurkan di muka bumi ini, memakmurkan bumi. Karena itu Allah menyatakan kalau mereka beriman wattaqau, ya. Yang kedua mereka harus bertakwa. Apa takwa itu? Imtithalul awamir, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, dan ijtinabun nawahi, an-nawahi, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau mereka mengimani dengan yang dibawa oleh Rasul, termasuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul berupa Al-Quran, yang Al-Quran ini minhajul hayah. Al-Quran itu pedoman hidup kita, Pak. Gitu, pedoman hidup kita. Ya. Kemudian mereka bertakwa dalam artian melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Lakafarna anhum sayyiatihim. Ya, mereka akan satu diampuni oleh Allah. Jadi apa namanya? Nataijnya, hasil dari iman dan takwa kepada Allah, yang pertama
lakafarna anhum sayyi'atihim takfirudz dzunub. Ya, menghapuskan dosa. Begitu. Yang kedua, wala adkhalnahum jannatin na'im. Yang kedua adalah ad-dukhulu fil jannah. Masuk surga. Lah inilah yang dimaksudkan oleh Allah ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi di situ nataijnya dosa-dosa mereka akan dihapus oleh Allah. Apa dosanya? Banyak Yahudi itu. Bani Israel itu banyak dosanya, membunuh para nabi. Gitu. Nabiullah Zakaria, anaknya Nabiullah Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Yang bernama Yahya itu dibunuh. Nabiullah Zakaria dikejar-kejar untuk dibunuh. Begitu. Ini apa namanya? Bani Israel. Jadi banyak dosanya. Kalau sekarang itu mereka membunuh masyarakat sipil di Palestina, ya apalagi para nabi aja dibunuh, apalagi penduduk sipil, kan ngaten. La adkhalnahum, dan kami akan masukkan mereka fi jannatin na'im, di dalam surga yang kenikmatannya surga ini. Jadi nikmah la yang qati, la tanqati, kenikmatan yang tidak pernah putus, abadi, Pak. Nah, kita semua nanti kalau kita masuk surga tidak ada yang tua, semuanya muda insyaallah. Yeah. Karena memang ketika ada orang tua, nenek-nenek datang kepada Rasulullah, apakah saya bisa di surga? Orang seperti anda tidak di surga. Nangis kan ya. Tapi ketika Rasulullah jelaskan, maksudnya yang di surga itu semuanya uruban atroba gitu. Jadi masih muda, berpasang-pasangan gitu nggih. Masya Allah itu. Sudah bayangkan nikmatnya aja nanti di surga nggih. Nikmatun la tanqati. Sekali minum, kalau mendapatkan minum dari Rasulullah SAW dari telaga Al-Kautsar, lam yadhma abadan, tidak pernah merasakan kehausan. Makanya dengan kita hadir dalam majelis ilmu, menghidupkan majelis ilmu, mengkaji hadis Rasulullah, mengaji Quran, harapannya adalah kita nanti mendapatkan ya dari Rasulullah SAW, dituangkan dari telaga Al-Kautsar itu, diberikan oleh Rasulullah pada kita. Masya Allah. Amin. Yang kedua, ayat berikutnya, walau annahum aqamut taurata wal injil. Jadi kalau ini mereka iman dan bertakwa, ini lebih kepada sifatnya personal, gitu. Kalau di sini tadi adalah iman dan bertakwa, saya tuliskan. Ini dua hal, iman dan takwa. Di ayat yang ke-66, walau annahum aqamu ay walau annal yahuda amilu bima fit Taurat. Nah, jadi mereka yang di sini ahli kitab aqamu fit Taurat, aqamu Taurat. Masya Allah. Pun ditutup ini dalam. Oh, nggih. Walau annahum aqamut Taurah. Nggih. Terus ai amilu bima fit Taurat. Berarti di sini aqamun maknanya al-amal bima fit Taurat. Berarti menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Kemudian wal Injil wa annan nasara amilu bima fil Injil. Kemudian an-nasara amilu bima fi Injil. Mereka juga mengamalkan apa yang ada di dalam Injil.
Seluruh para nabi baik di dalam Taurat ataupun Injil itu diantaranya umpamanya tahrimul khinzir. Nggih. Babi diharamkan. Terus yang kedua tahrimur riba. Mereka juga mengharamkan riba. Itu dalam Injil. Amilu bima fi Injil. Jadi mestinya tidak ada yang jualan daging babi, apalagi rendang babi, tidak ada. Dan tidak perlu ditanya rendang babi itu agamanya apa, tidak perlu. Gitu. Yang kenapa? Karena al-mukallaf itu siapa? Al-mukallaf adalah insan. Nggih. Manusia. Dan ini pun ketika mereka al-bulugh. Mereka balik. Gitu. Jadi mukallaf di sini yang diberi beban oleh Allah ini. Jadi karena itu jangan ditanya agama rendang apa? Enggak. Nggih. Nggih. Jadi di sini tahrimul khinzir dan tahrimur riba di antaranya. Jadi kata Allah, kalau seandainya mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, kemudian mereka mengamalkan apa yang ada di Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan, ada dua makna di sini. Pertama, diturunkan kepada mereka tentang busyra bi Muhammad, kabar gembira dengan hadirnya Rasul. Jadi kita mengamalkan di Taurat dan mengamalkan di Injil dan mengimani apa yang ada di dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil, tentang kabar gembira hadirnya seorang Rasul utusan Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua maknanya wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dinyampaikan di sini wa amilu jami'an bima unzila alaihim minal Qur'an. Ya. Kemudian mereka berarti mengamalkan al-amal bil Qur'an. Tapi amal bil Quran ini kan tidak mungkin tercapai kalau mereka tidak mengimani terhadap kabar gembira itu. Jadi kata Allah, la akalu la yussirat lahum asbabur rizki. Jadi kalau mereka mengimani, maka apa kemudahan yang Allah berikan? Satu, taisirur rizq, taisir asbabir rizqi. Allah akan memudahkan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Rezeki dari mana? Min fauqihim minas sama. Minas sama dari langit itu bisa jadi dalam bentuk al-mataru, hujan. Nggih. Karena hujan ini semuanya berkah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan dengan sebab air semuanya hidup. Gitu. Sampai jenengan cermati di Saudi, di Kuwait dan sekitarnya, mereka karena kesulitan mendapatkan air tawar. Air laut diproses untuk menjadi air tawar. Karena itu seluruh hotel di Mekah, Madinah itu semuanya menggunakan air suling, air laut yang disuling menjadi air tawar. Karena lah kita itu Masya Allah Pak, Indonesia itu Masya Allah. Makanya Syekh Ali At-Tantawi tahun 1955 ketika Pak Dr. Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri itu kan datang ke tanah air, ke Indonesia, Syekh Ali At-Tantawi itu. Kenapa? Karena tahun 1945 yang mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia itu Mesir. Gitu, Filistin itu yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir waktu itu diantaranya melalui Syekh Hasan Al-Banna. Itu yang ikut mendorong. Sehingga kemudian ketika tahun 55 Syekh Ali Tantawi ketika Dr. Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri, pemilu pertama kali di mana Masumi memperoleh kemenangan waktu itu, kemudian beliau menjadi Perdana Menteri, keliling dari seluruh Jawa. Beliau menulis buku Jannatullahi fil Ard.
Nggih. Iya, Jannatullah fil ard Indonesia. Surga Allah di dunia itu di Indonesia. Keliling beliau. Karena semuanya Masya Allah hijau, sungai bersih, gitu. Begitu. Belum tercemar, hijau rano. Terus kemudian hutan-hutan itu berfungsi menjadi paru-paru dunia. Sekarang, lah, manusia itu tidak melakukan imaratun fil ard, gitu, tidak melaksanakan fungsi memakmurkan bumi, mengeruk hasil bumi saja. Dan kita cermati sumber mata air luar biasa. Gitu. Sekarang kalau dulu sekitar tahun 90-an 80-an ya. Paling bikin sumur itu 2 meter, 3 meter sudah keluar dan bersih. Sekarang sampai dalam, ngebor. Gitu. Itu pun sudah, apalagi yang dekat Mayangan, Payau sudah nggih. Apalagi dekat pabrik Aqua. Tambah. Kehabisan nggih, pandaan. Nggih, habis. Jannatullahi fil ard. Luar biasa, Pak. Wa min itu min fauqihim berupa dari sama berupa hujan. Wa min tahti arjulihim dari di bawah kaki berarti fil ard bumi. Macam-macam gitu. Ada emas, nggih. Kemudian batu bara, pertama dan lain sebagainya itu nggih. Kemudian sawit, ya. Tanaman semua ini adalah dari bumi. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa min tahti arjulihim. Macam-macam. Tapi ketika kemudian kembali pengelolanya tidak menggunakan manhaj Qur'ani, manhaj Quran, akhirnya yang terjadi bukan imaratun fil ard, bukan memakmurkan bumi, tapi justru merusak. Nah, inilah berarti kenapa kemudian mereka bisa mengelola, karena umat Islam jauh dari Quran, jauh, Pak. Tidak mencoba mencermati, mengamalkan. Luar biasa ya, luar biasa sebenarnya anugerah Allah itu. Kalau kemudian Allah mengatakan kalau seandainya mereka, yaitu ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, menerapkan apa yang ada dalam kitab mereka, dalam Taurat ataupun Injil, gitu, maka boleh juga difahami, Pak, kalau seandainya kaum muslimin, gitu, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kata Allah, la akalu min fawqihim, niscaya Allah akan menganugerahkan. Artinya apa? Taisiru asbabir rizq, kemudahan untuk mendapatkan rizki-rizki Allah itu berbanding lurus dengan sejauh mana komitmen kita dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita lebih meningkatkan kualitas amal kita, Allah akan memudahkan seluruh jalan. Dari segala sisi, Pak. Tidak hanya sholat saja, zakat kita, adab kita, cara kita berinteraksi. Kita itu terkadang, mohon maaf, termasuk saya di dalamnya, sibuk memberikan komentar kepada orang, lupa mengomentari diri sendiri. Masya Allah, ada orang lewat itu langsung aja respon, quick respon, respon cepat. Untuk apa? Komentar, gitu kan? Nah, itu kita. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita sejauh mana komitmen kita. Kalau kita semakin komitmen dengan petunjuk Allah di dalam Quran dan Sunnah, karena Al-Quran itu minhaj, sudah panduan hidup kita, panduan hidup kita. Ketika dagang, bagaimana Al-Quran mengajarkan. Ketika kita berbisnis atau berternak, perencanaan, perikanan dan sejenis, peternakan dan semuanya itu akan membawa kepada keberkahan. Kan sekarang seperti PMK macam-macam ini kan perlu juga. Ternyata kalau membaca tulisannya Pak Dahlan Iskan, gitu, itu justru bahan-bahan murah untuk salah satu pengobatannya. Jadi fermentasi dari buah-buahan itu dicampur, lupa saya membaca
kemudian setelah fermentasi diminumkan, itu sebagai petani yang kemudian menjadi EEC apa enggak? Ekonomi eko apa lupa saya. Pokoknya berkenaan artinya kembali kepada natural alam. Begitu. Kalau dulu sapi itu dicelontang, Pak. Nggih. Dicelontang gitu kan. Sekarang kan semuanya pingin cepat. Gitu. Pingin gemuk kemudian pakai proses pembangunan macam-macam kimiawi. Kenapa tidak dilakukan dengan konsep itu? Makanya kalau dicoba cermati di dalam Al-Quran hewan-hewan untuk berbicara tentang kesuburan itu kembali kepada ternak, dan itu diantaranya adalah domba, kambing. Luar biasa itu kalau kita coba cermati, onta, gitu, luar biasa. Jadi kata Allah, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Minhum ummatum muqtasidah. Di antara mereka dari kalangan ahli kitab, ummatum muqtasidah, saya baca di sini, la yussirat lahum asbabur rizqi min inzalil matar wa imbatil ard. Jadi kata Allah, memudahkan bagi mereka sumber-sumber rezeki dari mulai Allah turunkan hujan dan kemudian Allah tumbuhkan di bumi-bumi ini. Wa min ahlil kitabil mu'tadilu tsabitu 'alal haq. Minhum, di antara ahlil kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ada ummatun, ada orang-orang yang tetap berada dalam kebenaran. Al-mu'tadil ats-tsabit 'alal haq, tetap berkomitmen dengan kebenaran. Tapi wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Tapi mayoritas itu berbuat buruk. Jadi sekelompok kecil. Sebagaimana Allah menyatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kata Allah, kalau kita dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang karakter orang mukmin. Allah menyatakan, "Minhum zalimun." Ini kalau orang mukmin. Gitu. Kalau Yahudi dan Nasrani ummatum muqtasidah. Tapi kalau mukmin, minhum zalimun li nafsi. Gitu. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat. Kalau orang mukmin itu ada 3 macam modelnya. Kalau ahli kitab cuma 2, muqtasid, mu'tadil 'alal haq, kemudian ada ya sa'a, dan itu mayoritas. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kalau mukmin, zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi ini adalah orang yang al-iktifa bil wajibat. Orang yang mencukupkan diri dengan melaksanakan yang wajib-wajib tok. Terkadang yartakibul ma'asi. Jadi mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib dan kemudian terkadang melakukan kemaksiatan. Tidak tahu kita yang mana. Gitu. Yang kedua, muqtasid. Dia melaksanakan al-wajibat, yang wajib-wajib ditunaikan, kemudian juga melaksanakan al-mandubat, atau yang disunahkan itu juga dilakukan. Tetapi terkadang juga yartakibul ma'asi. Kadang melakukan kemaksiatan tapi segera ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah, segera bertaubat. Ini minhum muqtasid. Lah kalau sabiqum bil khairat, sabiqum bil khairat itu wajib ditunaikan, atamal ada ditunaikan sebaik mungkin, kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnah,
dan meninggalkan yang diharamkan, bahkan tarokal mubahat khaufan minal wuku' fil muharramat. Kata penjelasannya itu, kalau sabiqum bil khairat itu adalah mereka wajib ditunaikan secara maksimal, al muwadzabah alal mandubat, menjaga yang sunnah-sunnah, bahkan tarkul mubahat, yang mubah saja bahkan ditinggalkan. Kenapa? Khaufan minal wuku' fil muharramat, karena khawatir terjerumus dalam perkara yang haram. Ini sabiqum bil khairat. Nah, karena itu kita di mana? Kita sendiri yang menjawab. Kira-kira posisi di mana saat ini? Apakah kita masih zalimun li nafsi, atau sudah muqtasid, atau sudah sabiqum bil khairat? Ini di sini. Karena itu semboyan di dalam seruan Allah, fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba betul, termasuk meninggalkan yang mubah. Kalau kita evaluasi, mungkin kita posisinya antara ini. Nggih. Pertama atau kedua gitu Mas Ian. Kalau yang ini kayaknya belum banyak, maksud saya. Kenapa? Karena meninggalkan yang mubah, Pak. Khawatir yang haram. Gitu. Yang mubah saja ditinggalkan, gitu. Karena itu menurut saya antara 1 dan 2 gitu. Gitu. Kemudian ini kan masih jam 5:04 gitu. Dalam? Oh, 5:30 gitu. Oh ya nggih, saya tambah cepat kalau gitu. Tapi kan loh jam 5 gitu. Sik lama berarti. Nggih. Nggih. Kemudian lanjutan ayat yang ke-67, ya ayyuhar rasul. Ini seruan kepada para rasul, kepada Rasulullah SAW. Balik ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan. Kalau ayat ini ditujukan Rasul, termasuk juga ditujukan pada para duat. Gitu. Kita sebagai umatnya, al-ibrah. Apa itu? Balik ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan. Wa illam taf'al, jika engkau tidak melakukan wahai Rasul, fama ballagta risalatah, maka engkau belum menyampaikan risalah. Di sini dikatakan ya ayyuhar rasul akhbir bima unzila ilaika mir rabbika kamilan. Sampaikan dengan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu secara kamilan, sempurna. Wala taktum minhu syai'an, jangan sembunyikan sedikit pun. Fa in katamta minhu syai'an, kalau engkau sembunyikan sedikit saja dari apa yang Allah turunkan, fama anta bimuballighi risalatil rabbik, berarti engkau belum menyampaikan risalah Allah. Wa qad ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama umira bitablighihi, tapi Rasul sudah menyampaikan secara keseluruhan dengan apa yang Allah telah turunkan kepada Rasul. Artinya risalah yang disampaikan oleh Rasul sudah sempurna. Karena itu tidak perlu ada lagi penyempurnaan, penambahan, tidak perlu. Gitu. Faman za'ama khilafa dzalik, maka barang siapa yang mengaku, menduga, menyangka bahwa Rasulullah belum menyampaikan secara sempurna, faqad a'dhamal firyah ala Allah, maka dia telah melakukan kedustaan yang paling besar atas nama Allah. Karena itu kita tidak boleh juga untuk kemudian menyebarkan hadis-hadis yang di situ bukan hadis Rasul, gitu. Hadis Rasul banyak, Pak. Yeah. Seperti contoh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari sejak buayan sampai ke, itu bukan hadis Nabi, Pak. Loh, kalau ingin mengajak orang untuk menyempurnakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, selesai begitu. Jadi itu contoh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka annaka tamutu ghada.
Enggak, itu juga bukan hadis Nabi. Ambil aja firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, selesai. Begitu. Apalagi kemudian nanti di bulan Maulid. Di bulan Maulid itu ada hadis lagi. Man anfaqa dinar au dirham au rubiyah. Gitu. Siapa yang menginfakkan 1 dinar atau dirham atau rupiah, yahtafilu bihi, untuk memperingati hari kelahiranku, hari maulidku, halat syafaati yaumal qiyamah, maka berhak mendapatkan syafaatku. Loh, yang enak ini yang punya duit banyak, infak dapat syafaat. Begitu, padahal banyak cara gitu kan. Itu contoh. Karena itu hati-hati. Kenapa? Supaya kita tidak menyatakan wa illam taf'al fama ballagta risalata. Jadi itu penjelasannya. Wallahu ya'simuka ay wallahu yahmika minan nas ba'dal yaum. Karena Allah yang menjagamu dari seluruh gangguan manusia. Ini artinya Rasulullah itu tidak akan diganggu dalam hal penyampaian risalahnya, itu tidak ada. Diganggu secara fisik, tapi materi-materi risalah tidak. Tidak ada campur tangan siapapun. Karena Allah sudah menjanjikan wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya di sini wallahu yahmika minan nasi ba'dal yaum fala yastati'una al-wusula ilaka bisu. Tidak akan mampu. Fama alaika illal balag, tidak ada kewajiban atas engkau wahai Rasul kecuali hanya menyampaikan. Wallahu la yuwaffiqu lirrusydi, Allah tidak akan memberikan taufik untuk mendapatkan kebenaran bagi siapa? Al-kafirin alladzina la yuridunal hidayah, orang-orang yang tidak menginginkan hidayah. Berarti hidayah itu harus dicari. Harus dicari. Begitu. Ada yang mengatakan, saya tidak jilbaban dulu. Kenapa? Saya belum mendapatkan hidayah. Dan memang hidayah akan turun begitu saja gitu. Harus dicari gitu. Begitu. Ini Bapak Ibu sekalian kajian kita. Barangkali ngoten Bapak Ibu sekalian kajian kita pagi ini nggih, sami-sami mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita dalam majelis ilmu mudah-mudahan sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah Allah untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah, kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah dalam ajaran kebenaran sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan putra-putri cucu yang Allah titipkan pada kita menjadi putra-putri dan cucu yang soleh dan solehat. Rezeki yang Allah titipkan mudah-mudahan membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.